Halo semua, selamat datang di channel Kang Ulik. Channelnya Tukang Ngulik. Sebelum kita lanjut ke video ngulik, jangan lupa untuk support channel ini ya, dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat ngulik. Oke sobat ulik, kali ini kita akan belajar dan ngulik gimana cara bikin pivot table dan pivot chart. Pivot table dan pivot chart ini biasanya digunakan untuk merangkum sebuah table seperti ini contohnya, itu menjadi lebih mudah dibaca atau dipresentasikan. Jadi di pivot table ini nantinya table kita ini akan dibuat lebih mudah dipahami seperti itu, biasanya untuk presentasi dan semacamnya lah ya. Nah, jadi sekarang saya sudah menyiapkan table. Di sini ada table penjualan ya. Ada tanggal penjualannya, kemudian nama penjualnya, nama barang, kategori barangnya, jumlah terjual, harga barangnya, dan total penjualannya. Seperti itu. Nah, di sini ketika bahannya masih seperti tabel begini, ini terlihat sulit dipresentasikan ya. Nah, kita coba untuk membuat pivot tabelnya seperti apa. Oke, yang pertama teman-teman siapkan dulu ya tabelnya. Kalau misalkan sudah ada tabelnya, teman-teman sekarang blok seperti ini, blok, kemudian pilih insert. Nah, di paling pinggir ini ada pivot table, klik pivot table. Nah, ini sudah memblok satu table yang tadi kita pilih ya. Selanjutnya teman-teman pilih aja new ya, karena di sini saya belum membuat sheet lainnya. New worksheet. Oke, arahnya terserah teman-teman di mana. Di sini. Nah, di sini sudah ada pivot table ya. Nah, di sini tadi ada beberapa kolom, boleh kita pilih ya semuanya. Nah, ini dia contoh. Sekarang kita akan menampilkan nama barang yang dijual oleh si penjual. Nah, contoh ya yang biasa digunakan itu tampilannya seperti ini. Ketika misalkan kita klik di luar tabel, otomatis field list yang di sini hilang. Ketika klik di tabelnya, dia akan muncul lagi. Nah, ini kita lihat teman-teman, ada beberapa data di sini. Ada namanya Egi, Lukman, Permana, Wahui, Yoki, Yosep. Itu menjual di sini nama barangnya. Penjualannya dia itu jumlahnya 2, harganya 125.000, totalnya 250.000. Nah, ini lebih mudah dibaca ya, lebih mudah dibaca. Kemudian kalau misalkan kita ingin menampilkan hanya beberapa orang saja, misalkan Egi dan Permana, nah ini dia penjualannya. Egi EI 1000, EI 1009, RI 602 AG. Nah, seperti ini ya. Kemudian gimana nih kalau misalkan kita mau menampilkan juga kategori barangnya. Kategori barang boleh kita klik ya. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu ya EI 1000 itu apa sih. Nah, EI 1000 itu setrika. Nah, ini masih setrika, kemudian kompor, dispenser. Jadi ini dia penjualan Egi dan Permana. Dia menjual setrika, kompor, dispenser. Kalau misalkan kita mau tambah lagi tanggal, kapan nih dia menjualnya? Nah, di sini lebih mudah, ada tanggal penjualannya juga. Jadi Egi menjual EI 1000
kategori barangnya setrika, pada tanggal 1 Maret dia menjual 2 yang harganya 125.000. Total penjualannya sekian. Di sini juga kita nggak perlu ngerumus lagi, musam lagi total penjualan Egy. Total penjualan Egy itu 7.108.000. Nah, yang lain juga sama, dia sudah ada sum of total penjualannya, jadi lebih mudah. Nah, di sini bisa kita lihat grand total penjualan Egy dan Permana itu totalnya 10.044.000. Seperti itu, teman-teman. Supaya bisa kita bisa kita ulik lagi nih di sini. Jadi di sini memang tergantung kemudahan teman-teman melihat tabelnya seperti apa. Gimana nih teman-teman bacanya supaya lebih mudah saat dipresentasikan. Di sini juga kita bisa ulik, kita bisa pindah-pindah. Contoh seperti ini. Kita cuma melihat kategori barangnya aja ya, tanpa melihat kode barangnya apa itu. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat Egy menjual dispenser sebanyak 12, kompor, kemudian setrika. Permana menjual blender dan rice cooker. Ini bisa kita balik ya, jadi tergantung mana yang lebih dahulu kita klik, dia akan muncul terlebih dahulu, kemudian yang kedua misalkan saya klik nama barang. Nah, Egy menjual dispenser tanggal 14 Maret. Apa tuh merek dispensernya atau kode dispensernya? WD289HC. Nah, ini jadi lebih mudah dipresentasikan seperti itu. Kemudian kita coba balik lagi ke sini ya. Kita coba klik dulu semuanya. Nah, ini lebih ringkasnya seperti ini ya. Nah, misalkan kita mau pindah-pindahkan ke sini, tampilannya berubah otomatis seperti ini. Cuma kalau seperti ini, jujur saya memang lebih sulit membacanya. Tapi tergantung ya, sekali lagi tergantung teman-teman. Kalau misalkan mau lebih mudah seperti ini, ya itu silahkan. Kemudian untuk tampilannya juga teman-teman bisa ulik di sini, dirubah di sini ya. Contoh seperti ini, masih banyak lah soalnya tampilannya. Contoh misalkan seperti ini, nah, kurang kelihatan seperti ini. Nah, ini dia contoh lain. Kita tambahkan dulu semuanya. Coba ini ke sini. Nah, ini jadinya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman bisa bacanya lebih enak seperti ini, silahkan seperti ini. Tapi biasanya kita lebih enaknya di sini. Nah, lebih simpel. Nah, kemudian sekali lagi untuk tampilannya teman-teman bisa lihat, bisa pilih di sini ya, di desain. Tampilannya tergantung selera yang akan teman-teman pilih seperti itu. Nah, setelah ini coba misalkan kita mau buat pivot chart ya. Nah, jadi tadi pivot table mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Jadi intinya pivot table ini untuk merangkum tabel yang sebelumnya terbilang mentah itu lebih mudah dipresentasikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik di sini ya untuk membuat pivot chartnya. Pilih option, ini ada pivot chart. Nah, tampilannya di sini teman-teman boleh pilih sesuai selera teman-teman juga. Saya coba pilih ini dulu ya. Oke. Nah, dia otomatis menampilkan tabel ataupun chart yang datanya sesuai di sini. Nah, coba kita tampilkan semuanya. Nah, di sini otomatis tampil juga semuanya. Kalau coba kita harga sama ini hilangkan, ini dia.
kita lihatnya jumlah ya di sini ya. Misalkan di sini ada EGI, penjualannya segini. Sekali lagi untuk apa namanya, format chartnya juga teman-teman bisa atur sendiri di sini, chart title dan semacamnya, teman-teman bisa ulik di sini. Yang penting kita penampilannya aja dulu di sini. Nah, ini juga tergantung sama pilihannya. Di sini ada ya, kelihatan jumlahnya. Ada penjualnya, contoh lagi saya sort lagi, hanya Wahoo, Yoki, Yosep. Nah, di sini lebih ringkas juga. Wahoo menjual blender, rice cooker, toaster, masing-masing ada penjualannya. Ini dia, rice cooker segini, toaster segini. Yoki ini penjualannya dan ini penjualannya. Kita bisa lihat grafiknya, naik turunnya, mana yang banyak penjual, mana yang kurang penjualannya. Harganya kita misalkan mau tampilkan harganya, silahkan. Ini dia harganya. Blender terjual 13 harganya. Totalnya, nah ini dia. Jadi si biru ini menampilkan jumlah yang terjual, harga yang di grafik yang merah, kemudian yang hijau ini menunjukkan grafik total penjualannya. Contoh, nama barang bisa kita lihat juga, blender yang terjual, kodenya ini dan lain-lain. Nah, di sini sekali lagi teman-teman bisa lebih mudah, lebih cepat mempresentasikan tabel. Kemudian dari desain ataupun formatnya juga teman-teman bisa pilih sendiri di sini. Ya, intinya gimana caranya teman-teman bisa lebih gampang lah gitu mempresentasikan tabel yang tadinya mentah itu menjadi sebuah tabel ataupun chart yang ketika dipresentasikan audiens kita bisa membacanya lebih mudah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini mungkinnya sedikit pembahasan ataupun sedikit kita ngulik gimana cara membuat pivot table, penjelasannya seperti apa, kemudian pivot chart, penjelasannya dan penggunaannya seperti apa. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman bisa paham apa yang tadi sudah dijelaskan, dan juga bisa teman-teman gunakan, aplikasikan dalam penyelesaian tugas ataupun presentasi teman-teman di kuliah ataupun pekerjaan, seperti itu. Sekian mungkin ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk diulik lagi, diperdalam lagi di rumah, dan juga di-share juga ke teman-teman lainnya supaya yang lainnya juga tetap kebagian ilmunya ya.